korupsi kami. Di Indo lagi sibuk bagi-bagi jabatan. Ya Allah, malu cuy Randy cuy. Hello guys, welcome back to Zona Copstore. Di video kali ini Randy mau ngebahas video konten yang cukup mencenangkan cuy. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu Zona Copstore dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan konten-konten Randy selanjutnya cuy. Sebenarnya bisa dibilang konten yang satu ini cukup mencenangkan cuy. Tapi ternyata masih banyak kawan di sekitar Randy yang masih kurang tahu tentang berita ini. Bahkan dibilang masih banyak konten seliweran yang ditakutkan dari hoax tadi yang biasa kita bahas cuy. Menurut orang, konten ini hoax tak? Jom kita tengok, let's go! Keren banget, negara tetangga kita, Malaysia, akan mendeklarasikan diri mereka sebagai negara maju di tahun 2025. Dan diketahui bahwa perkembangan negara Malaysia 20 tahun lebih cepat daripada 20 tahun lebih cepat cuy daripada betul tak nih? Indonesia. Dan faktanya, justru Indonesia malah diturunkan peringkatnya oleh Bank Dunia dari menengah ke atas ke menengah ke bawah. Yap, Peringkatnya diturunkan cuy. Tak bisa cakap apa-apa cuy Randy cuy. Malaysia resmi akan mendeklarasikan diri mereka sebagai negara maju di tahun 2025. Dan hal itu mendapatkan sorotan dari netizen Indonesia, dan diketahui bahwa alasan mengapa negara Malaysia bisa melompat menjadi negara maju adalah karena memiliki pendapatan yang tinggi. Diketahui bahwa Malaysia sukses menjadi negara berpendapatan tinggi dan dikelompokkan menjadi negara berpendapatan menengah ke atas di tahun 2025. Malaysia akan masuk ke dalam kelompok negara maju. Semuanya ini dinilai dari pendapatan per kapita di Malaysia. Di tahun 2022, pendapatan per kapita mereka adalah 192,4 juta rupiah. Wow. 192. Ngeri sih ini cuy. Karena perkembangannya tak begitu lama cuy ini cuy. Jarak dari Malaysia awal sampai sekarang ini tak begitu lama cuy. Gila. Diam-diam menghanyutkan. Senyap coy, asli. Angka ini tertinggi sejak kemerdekaan Malaysia. Di tahun 1957, pendapatan per kapita Malaysia hanya sekitar 3,5 juta rupiah. Ini menunjuk 3,5 juta jadi ratusan juta cuy. Wow. Asli. Perkembangan yang sangat peningkatan pesat dalam beberapa dekade saja. Diirisnya, peringkat Indonesia justru diturunkan oleh Bank Dunia menjadi berpendapatan menengah ke bawah. Ini disebabkan oleh perubahan ambang batas minimum yang ditetapkan serta penurunan pendapatan per kapita Indonesia. diturunkan cuy. Ya Allah. 20 tahun lebih cepat. Oke. Kita cek selanjutnya ya. 2025, Malaysia mendeklarasikan diri sebagai negara maju. Tapi ini bukan sekadar angka GDP, ini langkah geopolitik. Setelah 3 dekade industrialisasi dan lonjakan sektor elektronik, Malaysia ingin naik kelas dari pabrik kawasan, menjadi pusat teknologi dan pemain strategis di Selat Malaka. Di tengah persaingan Amerika Serikat dan China, status negara maju memberi daya tawar baru, yaitu menarik investasi semikonduktor, memperkuat perjanjian dagang, dan membuka ruang manuver diplomatik. Namun, deklarasi ini juga menjadi tekanan. Standar negara maju berarti tuntutan pada inovasi, pendidikan, dan pemerataan. Berarti yang yang kemarin kita bahas ini soal AI, soal KTP IC, soal haji yang berkaitan dengan teknologi semua. Oh,
Tuh, beberapa inovasi yang dikembangkan Malaysia ya. Pantes cuy, betul. Coba komen kawan-kawan, betul tak? Semua yang Randy bahas kemarin soal kecanggihan teknologi Malaysia itu sampai mata uang yang menguat itu arah dari negara Malaysia yang menjadi maju. Nah, kalau itu betul terjadi cuy, di konten sebelumnya mohon maaf cuy. Jadi mohon maaf. Karena nyebut Malaysia negara berkembang yang dengan ekonomi maju, ternyata salah. Ternyata memang udah maju cuy. Dan baru tahu cuy Randy cuy, sorry. Tak tahu lah ya, makanya butuh validasi dari kawan-kawan Malaysia betul apa yang konten ini bahas. Dan di 2025 Malaysia mendeklarasikan bahwasanya Malaysia sebagai negara maju. Kalau betul cuy. Karena memang inovasi-inovasi kemarin yang diajukan itu betul-betul mulai sistem lagi diimprovisasikan dengan AI, IC yang canggih, satu kartu buat kemana aja, buat semuanya. Belum lagi AI yang masuk, visa yang ada biometrik dan Malaysia yang mengawali itu. Anjay. Mata uang yang menguat karena perkembangan sektor ekonominya. Ini ngeri sih. Oke, jom kita tengok konten selanjutnya. Bang, bahas Malaysia yang ngalahin Indonesia jadi negara maju duluan. Menarik nih. Kita baca beritanya. Melaju 20 tahun lebih cepat dari Indonesia, Malaysia akan deklarasikan sebagai negara maju 2000. Di 3 konten, Malaysia 2025 mendeklarasikan diri menjadi negara maju. Memang sih berita ini tak update. Randy baru update sekarang. Karena ya Randy selama ini tak tahu cuy. Pulang saya. Jadi banyak kawan-kawan Indonesia tak tahu macam ini. Kalaupun tahu mereka mungkin nggak begitu memperhatikan yang seperti ini cuy. 20 tahun lebih cepat dari Indonesia. Berarti kemajuannya 20 tahun lebih maju dari Indonesia. Lah iya. Dari yang banyak kita bahas kemarin itu semua terlepas Randy minim literasi atau tak ya. Randy tak tahu ini macam seperti apa. Cuman Randy belum pernah tahu sistem haji Randy yang seperti Malaysia. KTP juga sama di bahasan kemarin. Terus satu lagi visa, paspor visa. Malaysia jadi negara terkuat. Nomor 3 dunia pula. Karena kan pasti ada korelasinya dengan apa yang menjadi inovasi Malaysia kan. Mungkin kalau sekedar menjadi negara nomor 3 dunia dengan kekuatan visa, tapi tak ada inovasi, tak ada kecanggihan yang ditonjolkan, kan tak mungkin cuy ya. Dan hubungan diplomasi juga pasti kan baik kan. Betul. Jadi tak salah sih kalau 20 tahun lebih cepat bisa dilihat dari inovasi Malaysia. Nah ini cuy, Randy butuh inovasi apa nih dari Malaysia yang malah inovasi yang lama atau yang baru, coba komen biar Randy cari tuh betul tak, soalnya takutnya memang banyak hoax yang tersebar, takutnya berita yang dicerna itu hoax. Coba komen ya, apa yang menurut kalian bisa kita bahas yang betul-betul itu valid kemajuan itu. Oke, jom kita lanjut tengok. 25. Seriusan kita kalah maju sama Malaysia? Apakah karena di sana ada Upin Ipin? Bukan nih. Bukan. Upin Ipin. Oke. Sama CNBC Negara Data. Ternyata kalau mau jadi negara maju ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pendapatan per kapita tinggi, angka pengangguran rendah, tingkat ekspor yang tinggi, pendidikan berkualitas, keamanan dan kesehatan masyarakat, dan infrastruktur yang maju. Pendapatan per kapita tinggi, angka pengangguran rendah. Oke. Kalau pendapatan per kapita tinggi sih ya macam itulah. Angka pengangguran rendah. Aduh, tingkat ekspor yang tinggi. Nah ini tak tahu Randy.
kalau tingkat ekspor yang tinggi. Cuma Randy tahu dari kolom komentar kalau kedelai itu dari US. Kalau di tempat Randy Konoha ini. Pendidikan berkualitas, ya kawan-kawan yang bisa menilai. Randy tak tahu ya dari sudut pandang Malaysia gimana pendidikan di Konoha ini. Kan Malaysia komen ya. Komen cuy, jangan lupa cuy. Bantu Randy cuy, kasih literasi Randy cuy, biar Randy bisa belajar cuy, oke? Keamanan dan kesehatan masyarakat. Nah ini. Randy tak bisa cakap cuy kalau ini cuy. Oh my god! Wow! Tapi kalau persyaratannya ini untuk Malaysia menjadi maju, beberapa ini udah Randy lihat dari perkembangan Malaysia cuy. Jadi tak tahu lah ya. Kalau di Mama gigit nih. Au. oke. Silent. Infrastruktur yang maju. Kalau infrastruktur yang maju sih Randy beberapa kali lihat di KL, bahkan ada yang kemarin tuh ada lihat itu Sarawak mau ngasih yang namanya pendidikan buat luar angkasa atau apa gitu loh. Nah itu penasaran banget Randy itu cuy. Betul tak itu tak? Dan ngasih sekolah gratis atau apa gitu. Coba nanti Randy cari dulu lah. Itu betul-betul kalau terjadi, wah ngeri banget sih cuy. Oke lanjut. Sekarang pertanyaannya, semua hal itu udah dipenuhin sama Malaysia belum? Sebenarnya sih belum terpenuhi semua, walaupun progresnya udah bagus banget. Pendapatan per kapita mereka tinggi, pendidikan juga bagus. Intinya di tahun 2025 itu mereka berambisi pengen jadi negara maju. Tapi ini baru target, belum fix. Nah kalau dibandingin, target kita sama mereka beda 20 tahun. Belum fix itu target, tapi ini konten di 2024 cuy. Dan sekarang 2025 dengan inovasi yang seperti ini, macam ini, bahkan kemarin yang banyak Randy bahas, berarti ini udah fix cuy. Kalau dilihat dari inovasinya ini udah fix cuy, betul-betul ini negara maju cuy. Jom kawan-kawan komen betul tak apa yang Randy sampaikan ini. Inovasi yang kemarin yang banyak kita bahas itu udah membuktikan Malaysia menjadi negara maju cuy. Makanya Randy mau minta maaf, kemarin Randy sempat sebut Malaysia itu negara berkembang mau ke maju. Ternyata Randy minim banget literasi cuy. Baru tahu kalau Malaysia di 2025 udah mendeklarasikan diri sebagai negara maju. Dan memang terbukti dari semikonduktor yang masuk ke Malaysia, dalam artian investasi besar semuanya masuk ke Malaysia. Kecanggihan, gajinya. Aduh. Oke lanjut, coba kita tengok. Karena mereka targetnya 2025, kita targetnya 2045. Kalau kamu sering dengar Indonesia Emas 2045, ya ini maksudnya untuk jadi negara maju. Netizen komen, bodoh amat, orang Indonesia pengen kayak gini terus kok. Please jangan diusik budaya korupsi kami. Jangan diusik budaya. Oke cuy, Randy tak ikut komen ya ini ya. Randy cuma mendengarkan, kawan-kawan juga ikut mendengarkan ya. Bukan Randy yang cakap ya. Randy silent. Oke lanjut. Korupsi kami. Di Indo lagi sibuk bagi-bagi jabatan. Ya Allah, malu cuy Randy cuy. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Sama meras rakyat. Di sini satu keluarga maju semua.
4,5 tahun saya difitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jawa saya sampaikan saya akan lawan. Ingat sekali lagi. Akan saya lawan. Anjay. Bang, udah bang, nggak usah dibahas bang, udah bang, stop bang, jangan dibahas lagi bang. Sorry cuy ya, itu bukan Konoha cuy, bukan Konoha ya. Sedih cuy. Wah, kalau menurut kau gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Ya Allah, gila cuy, kok bisa ya? Perkembangan secepat itu, inovasi secepat itu. Ini tak sangka cuy, macam itu cuy. Gila. Pastinya tahniah buat Malaysia yang sudah mendeklarasikan sebagai negara maju. Tahniah juga buat Malaysia yang GDP per kapitanya betul-betul tinggi ya, udah melampaui ya macam itulah. Alamak. Karena Randy ngelihatnya dari data keseluruhan, bukan hanya sekedar data sekarang. Kalau data sekarang mungkin berbeda sama pendapat Randy ya cuy ya. Makanya kok di KL itu benar-benar ada kereta yang di atas tuh loh cuy. Jadi tak pernah tengok tuh macam tuh. Terus Twin Tower lah. Ladies and gentlemen, Terus welcome to suasana kota Kuala Lumpur. malamnya. Kuala Lumpur is the capital Itu of berarti the di world. konten yang sebelumnya, mulai dari kualitas SDM, mulai dari investasi, seperti itu. Indonesia maju atau enggak paspornya itu bukan cuma ekonomi Ada di konten ini ya, tapi juga kalian lihat ya. faktor lain yang tentang manusianya lah, tentang sistem negara dan lain-lain. Ayolah, kita berangkat aja ke Malaysia cuy. Kita berangkat liburan ke Malaysia, kita pengen tahu Malaysia ya, doain ya segera tercapai ya cuy ya. Oke cuy, jadi ya kesimpulannya komen lah cuy, betul tak apa yang dibilang abang-abang yang barusan di konten Randy ini? Karena Randy benar-benar minim literasi. Randy sempet cakap sama kawan di Indonesia yang tak tahu Malaysia, bilangnya malah sebaliknya dari ini cuy. Makanya Randy pengen tahu Randy pengen tahu komentar kawan-kawan semua. Jom komen ke kolom komentar, betul tak apa yang Randy lihat konten ini, atau maaf nih, atau hoax ini. Coba kawan-kawan komen. Oke? Semoga konten ini bermanfaat, minimal jadi berkah, maksimal jadi amal jariah. And see you. I don't think about the consequence.